Dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu mau cari kerjaan? Susah, Gung. Kalau orang pincang tuh cari kerjaan di kantor. Semuanya yang kerja di kantor, itu orangnya yang sempurna, bukan yang seperti kamu. Gung, pertahankan penderitaan kamu ya. Dan suatu saat, kamu bakal tahu seperti apa sifat istri kamu. Makanya, jalan satu-satunya kamu harus minta harta warisan itu sama bapak kamu. Biar hidup kita tuh nggak sengsara seperti ini. Emang kamu mau terus-terusan hidup sengsara? Aku bilang ya sama kamu, kalau kamu sudah mendapatkan harta warisan dari bapak kamu, aku bakalan kembali lagi ke rumah ini. Tapi kalau kamu nggak mendapatkan harta warisan itu, jangan harap aku akan kembali lagi ke rumah ini ya. Lagi aku harus cari kerjaan. Kesana kesini gak ada yang mau menerima. Padahal kan persyaratanku lengkap. Aneh ya, aku kemana-mana kok bisa tuh ditolak semua tanpa penjelasan yang jelas. Salahku tuh apa coba? Tumben nih si Gita telepon. Halo Git. Iya, ada apa? Apa? Reoni? Kapan ya? Minggu depan ya? Duh, maaf ya kalau minggu depan aku kayaknya nggak bisa deh. Iya, soalnya aku mau pergi ke Bali. Ya iyalah, kamu tahu sendiri kan kalau suami aku tuh kerja di kantoran. Ya jelas kalau suami aku pergi keluar kota, otomatis aku harus ikut dong. Ya udah ya, kalau gitu aku minta maaf soalnya minggu depan tuh aku nggak bisa ikut masalah reuni. Gimana kalau reuni selanjutnya? Iya, aku pastikan akan ikut reuni yang selanjutnya. Iya, makasih. Duh, terpaksa deh. Aku tuh harus berbohong sama teman-teman kalau aku tuh mau liburan ke Bali. Padahal kenyataannya kan enggak. Ya, mau gimana lagi? Kan teman-teman taunya kalau aku tuh nikah sama orang kaya. Tapi buktinya aku malah hidup di kontrakan yang seperti ini lagi. Ini semua tuh gara-gara Agung ya. Coba seandainya dia tuh minta hak warisannya, ya aku tuh nggak bakalan lah hidup sengsara seperti ini. Kok saya lihat kayak Agung. Mau kemana dia ya? Kok bawa map segala? Mungkin dia cari pekerjaan. Takutnya nanti Arumi pasti marah sama Bapak. Agung, Bapak mau kemana? Pak? Mau cari kerjaan, Pak. Bapak dari mana? Apa? Cari pekerjaan, Gung? Lucu kamu, Gung. Bapak lihat keadaan kamu sekarang lebih susah ya? Gung, seandainya kamu mengikuti omongan Bapak, pasti kamu gak bakalan susah. Gak bakalan seperti ini. Dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu mau cari kerjaan? Susah, Gung. Kalau orang pincang tuh cari kerjaan di kantor. Semuanya yang kerja di kantor, itu orangnya yang sempurna, bukan yang seperti kamu. Cukup ya, Pak? Bapak ini orang tua aku loh. Kok malah menghina anaknya sih? Bukan hanya mengatin atau apa, malah hina-hina kayak gini. Bapak seperti ini karena Bapak tuh sayang sama kamu, Gung. Sayang? Sayang tuh gak harus menghina, Pak. Kasih semangat dong. Percuma, Bapak kasih semangat buat kamu. Seandainya kamu pisah sama istri kamu, baru kamu jadi orang yang sempurna. Seperti ini, Agung. Aku cuma prihatin sama keadaan kamu sekarang. Agung, udah lebih baik kamu nurut sama Bapak, pisah sama istri kamu. Pak, dengerin ya, Pak. Sampai kapanpun aku tuh gak akan pisah sama Rumi, karena aku sayang sama dia. Sayang sama orang yang telah mengkhianati kamu. Hianati apa? Gung, Hianati apa dia? kamu suatu saat akan tahu seperti apa keadaan istri kamu. Kamu cuma diperbudak sama dia, dimanfaatin sama dia.
juga percaya sama Bapak. Pak, aku cari kerjaan gini buat dia ya, Pak. Pak kan tahu, sedikit pun aku nggak pernah mengharap warisan dari Bapak loh. Aku kan keluar sendiri, Pak. Kamu ingin cari pekerjaan kantoran? Percuma, Gung. Jadi koli bangunan saja kamu nggak bakalan diterima. Apa salahnya berusaha? Berusaha ya berusaha lah. Tapi keadaan kamu yang nggak bisa. Kamu tahu, Gung, semua warisan Bapak sudah atur dan di perusahaan atas nama kamu. Tapi kenyataannya kamu nggak milih sama Bapak, memilih sama wanita yang murahan seperti dia itu. Gung. Pak, dengerin ya. Aku nggak pernah sedikit pun mengharap warisan dari Bapak. Aku bisa kok berusaha sendiri. Nggak perlu warisan juga kali. Ya, syukurlah kalau seperti itu. Gung, pertahankan penderitaan kamu ya. Dan suatu saat kamu bakal tahu seperti apa sifat istri kamu. Ya Tuhan, kenapa sih Bapak tuh kayak gitu sama aku? Kayaknya dia tuh benci betul sama aku. Dan aku masih tanda tanya, sebenarnya apa alasan Bapak tuh kok benci betul sama Rumi? Aku masih nggak ngerti. Gimana sih laporannya ini? Kok malah nggak beraturan sama sekali sih? Kebiasaan tuh. Kalau ngerjain laporan suka buru-buru. Ini kan harus direvisi semua kalau kayak gini. Bapak, kok nggak ada assalamualaikumnya sih? Sinta, kamu tahu kenapa Bapak seperti ini? Kenapa sih, Pak? Pulang-pulang langsung marah-marah. Emang ada apa tadi di jalan? Kamu tahu, aku ketemu sama kakaknya kamu, si Agung. Dia mau lamar kerjaan. Ya bagus dong. Terus Bapak kenapa marah-marah? Apa kata kamu? Bagus. Aku lihat kakak kamu tuh muak sekali. Karena kakak kamu gak nurut sama Bapak. Pak, istighfar. Bagaimanapun, Kak Agung itu kan anak Bapak juga. Kalau Bapak tadi ngeliat Mas Agung itu mau melamar pekerjaan, kenapa sih Pak nggak dia itu suruh kerja di perusahaan Bapak juga? Sinta, apa? Agung mau dimasukkan ke perusahaan Bapak? Tidak, Sinta. Biar kakaknya kamu tuh tahu betapa sulitnya cari pekerjaan. Dan biar kakaknya kamu bisa mandiri. Ya tapi Pak, bagaimanapun kan Kak Agung itu juga anak Bapak. Masa Bapak tega sih lihat Kak Agung kayak gitu? Iya, Bapak paham. Bapak ngerti. Kalau si Agung anak Bapak. Tetapi seandainya Agung cerai sama wanita itu, aku akan lebih sayang sama Agung. Pak, boleh Sinta tanya sama Bapak? Kenapa sih Bapak itu kayak nggak suka banget sama Mbak Arumi? Padahal Sinta lihat ya, Mbak Arumi itu orangnya baik. Terus juga kayaknya sayang sama Bapak dan juga Sinta. Sinta, kamu tahu seperti apa Arumi itu? Sesungguhnya Arumi itu busuk orangnya. Di depan kita aja, Arumi itu baik. Suatu saat nanti, kamu pasti akan tahu sendiri seperti apa Arumi. Dan aku melakukan seperti ini, biar Agung tuh tahu seperti apa sifat Arumi. Ya udahlah Bapak, nggak usah dipikirin masalah mereka. Itu kan masalah rumah tangganya Kak Agung sama Mbak Arumi. Sekarang yang harus dipikirin, gimana nih perusahaan kita ke depannya Pak, kalau kayak gini-gini terus. Oh iya Pak, seharusnya kan yang mengelola perusahaan Bapak itu Kak Agung, bukan Sinta. Percuma dong Bapak sekolahin Kak Agung sampai ke luar negeri, sekolahnya udah tinggi juga. Tapi yang mengelola kan Sinta Pak. Ya, yang lebih berpengalaman itu kan Kak Agung, bukan Sinta. Udah Sin, untuk sementara ini kamu, ya memang ada di pikiran Bapak. Seperti itu, seperti apa yang kamu omongin. Tetapi, kalau Agung masih sama wanita itu, Bapak gak bakalan mau naruh Agung di kantor Bapak. Pak, maaf nih Sinta dia tadi nanya terus sama Bapak. Sinta penasaran loh Pak. Kenapa sih Bapak benci banget sama Mbak Rumi? Apa alasannya Pak? Sinta juga pengen tahu loh Pak. Ya, bagaimanapun kan Sinta juga anak Bapak. Udah Sinta, kamu nggak usah banyak nanya. Suatu saat kamu bakalan tahu sendiri. Udah,
Bapak tuh males kalau ngomongin kakaknya kamu terus. Bapak mau istirahat. Pak, dia tadi yang ngomong duluan Bapak, sekarang main tinggal aja. Kemana lagi ya? Aku harus cari kerja. Kesana kesini nggak ada yang terima. Dan lagi tadi Bapak marah-marah sama aku. Emangnya aku tuh salah apa coba? Aku nggak ngerti loh, Bapak tuh kayaknya benci betul sama aku. Sudah sekian lama aku nikah sama Arumi, Bapak tuh masih aja nggak setuju. Gimana? Kamu sudah dapat pekerjaan belum? Belum yang? Makanya, kan aku sudah bilang sama kamu tuh nggak perlu repot-repot cari pekerjaan. Ya kamu tinggal mintalah harta warisan sama bapak kamu. Gampang kan? Minta kamu bilang, sayang. Kamu kan tahu, aku tuh nggak suka mengharapkan harta orang tua yang. Aku tuh pengen hidup mandiri. Mandiri kamu bilang, emang kamu bisa cari pekerjaan? Enggak Ya, kan? makanya aku tuh sedang usaha sekarang. Coba kamu tuh bantu doa kayak apa kayak, jangan ngomel-ngomel terus. Ya gimana aku nggak ngomel-ngomel sama kamu? Kita tuh perlu uang kan? Iya, kamu tuh harus sabar. Sabar Cari pekerjaan tuh terus. susah. Aku tuh juga bingung. Aku kesana kesini nggak diterima. Bingung. Aku harus gimana? Aku juga nggak tahu lagi, Dayang. Makanya jalan satu-satunya kamu harus minta harta warisan itu sama bapak kamu, biar hidup kita tuh nggak sengsara seperti ini. Emang kamu mau terus-terusan hidup sengsara? Kita aja belum punya anak sudah hidup sengsara. Gimana kalau kita punya anak? Tambah sengsara kali. Kamu tuh yang sabar makanya. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Tiap kita bertengkar, pasti selalu harta warisan terus yang nggak mungkin. Kamu tuh nikah sama aku gara apa? Harta apa cinta? Asal kamu tahu ya, aku tuh nggak ada gunanya nikah sama orang kaya, tapi hidup aku tuh sengsara seperti ini ya. Mas, sebenarnya aku tuh sudah nyesel ya nikah sama kamu. Aku kira aku nikah sama kamu, aku akan bergelimangan harta, hidup mewah, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Tapi kenyataannya apa? Kita tuh cuma tinggal di kontrakan doang. Sekarang udah jelas ya? Kamu nikah sama aku gara harta aku ya? Ya enggak Kamu juga lah. Kalau nikah sama aku, hidup kamu tuh enak gitu. Ya iyalah. Ternyata bener ya, apa kata orang tua aku? Kalau kamu tuh cewek nggak bener. Apa kamu bilang aku tuh cewek gak benar? Iya, sekarang udah terbukti sekarang. Mas, realistis aja. Emang kamu pikir wanita itu mau hidup Nggak sengsara? semuanya ya. Kalau istri yang baik itu harus ikut suaminya dong. Tinggal apa adanya. Ikut suaminya dengan hidup sengsara seperti ini? Nah, Gitu iyalah. menurut kamu? Apa adanya. Ya Kita enggak lah. sama dong. Berusaha apanya sih? Kamu kan sudah cari kerjaan ke sana ke sini tapi nggak diterima juga kan? Percuma ya. Makanya suruh nyuruh kamu sabar makanya. Sabar terus sampai kapan? Aku sampai kenyang ya. Makan sabar terus sama kamu. Ternyata. Yang, tunggu Yang. Mau kemana kamu? Ya aku mau pergi lah dari rumah ini. Pergi. Iya, untuk sementara waktu aku tuh mau pergi dari rumah ini karena aku tuh nggak mau selalu berdebat dengan kamu ya. Sayang, ingat. Harta itu bisa dicari. Tapi kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Hanya karena harta kayak gini kamu pergi ninggalin aku. Aku bilang ya sama kamu, kalau kamu sudah mendapatkan harta warisan dari bapak kamu, aku bakalan kembali lagi ke rumah ini. Tapi kalau kamu nggak mendapatkan harta warisan itu, jangan harap aku akan kembali lagi ke rumah ini ya. Apa? Bulan depan? Ya udah, kamu itu gak usah khawatir ya sayang. Pastinya aku akan ajak kamu liburan bulan depan. Ya udah, dadah sayang. Semoga aja Arumi itu bisa ngerayu Agung agar semua hartanya Agung tuh jatuh sama dia. Kalau sampai Arumi bisa menguasai hartanya Agung, ya otomatis aku juga bisa jadi orang kaya. Dan Arumi tiap minggu pasti dia ngasih uang sama aku. Cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta. Kak Agung, Kamu dari mana? dari rumah. Kak Agung, kenapa Kak Agung sedih? Ya, siapa yang sedih? Enggak kok. Kita ngobrol di dalam aja. Mbak Rumi kemana Kak Agung? Arumi. Kamu tadi kemana? Udah, masuk dulu. Maaf ya, tempatnya kayak gini.
Iya, nggak apa-apa. Permisi ya, Kak. Iya. Kak Agung kakinya masih sakit ya? Ya, lumayan lah. Kamu memang mau ke sini? Iya, emang mau ke sini. Oh ya, Kak. Kak Agung ini mungkin tadi sedih karena Kak Agung dimarahin sama Bapak ya? Ya, begitulah. Tapi ada yang bikin aku lebih sedih. Ternyata itu, bener ya, apa kata Bapak? Kalau Arumi itu nikah sama aku gara-gara hartaku aja. Nggak tulus sayang sama aku. Buktinya sekarang dia pergi. Gara-gara aku tuh nggak keterima kerja, terus soal warisan itu dah. Padahal aku tuh sayang banget sama dia. Aku udah bener gak nyangka dia bisa kayak gitu sama aku. Aku gak habis pikir sama dia. Kak Agung yang sabar ya. Jadi sekarang Mbak Arumi tuh pergi dari rumah karena masalah ini. Ya begitulah. Padahal kan kamu tahu, aku tuh kesana kesini cari kerjaan. Tapi nggak ada yang mau nerima. Aku juga bingung kenapa. Kenapa nggak Kak Agung balik ke rumah aja? Aku malu sama Bapak. Malu gimana sih Kak? Bagaimanapun Kak Agung ini kan kakak Sinta. Bapak masih butuh kakak loh. Kamu kan tahu, aku tuh pergi dari rumah gara-gara aku tuh nikah sama Rumi. Dan Bapak tuh kecewa sama aku. Kak, emang Bapak kecewa sama kakak. Tapi semisal kakak itu mau balik ke rumah, Bapak pasti masih welcome kok. Percaya deh sama Sinta. Bapak itu sayang sama Kak Agung. Cuman memang Bapak itu nggak suka sama Mbak Rumi. Nggak tahu alasannya kenapa. Bapak nggak pernah cerita sama Sinta selama ini. Iya, mungkin sekarang aku baru sadar kata-kata Bapak tuh bener. Ini buktinya. Rumi pergi dari rumah. Ya udah yuk Kak, balik sekarang ke rumah. Sinta kangen loh sama kakak. Suasana rumah sekarang terasa sepi semenjak kakak pergi dari rumah. Mudah-mudahan kalau aku balik ke rumah, Rumi balik juga sama aku ya. Siapa tahu kan ketika aku balik ke rumah, Rumi itu mau lagi rujuk sama aku. Masalah itu urusan rumah tangga kakak. Yang penting kakak sekarang balik ya ke rumah, soalnya Yaudah. tahu sendiri kan bapak marah-marah Ya, terus. ya. Siapa tahu dengan cara ini Rumi kembali lagi sama aku. Ya udah yuk Kak, Ya. mau Sinta bantuin? Sudah, nggak usah. Kakak bisa sendiri kok. Hati-hati Kak. Iya, tenang. Tolong tutup pintunya ya. Oh iya Kak. Loh, Arumi, tunggu Arumi. Apa lagi sih, Kak? Loh, kamu bawa tas? Loh, ini baju-bajunya kamu kok dibawa semua, Arumi? Kamu tengkar sama Agung? Iyalah, Kak. Aku tuh tengkar sama Agung karena apa? Karena aku tuh sudah nggak kuat hidup sengsara di rumah itu ya, Kak. Arumi, kamu gimana sih? Seharusnya kamu itu bisa bersabar dan bisa ngerayu Agung agar kembali ke rumah itu, Apa, ke rumah Kak? mewah itu. Bersabar, Kakak bilang. Kak, aku tuh sudah nggak kuat, Kak. Apalagi Ingat, rencana kita apa? Rencana kita itu akan menguasai semua hartanya Agung. Kalau kayak gini, kalau kamu pulang ke sini, kira-kira bisa lah kita ya itu menjadi orang ampun, kaya, Kak. Arumi. Aku tuh sudah memujuk Mas Agung untuk kembali ke rumah itu, tapi apa? Mas Agung bilang suruh bersabar terus. Aku tuh capek ya, Kak. Arumi, kenapa ya semua ini itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dulu? Ya itu, Kak, aku tuh juga maunya sih jadi nyonya besar di rumah itu, tapi kenyataannya apa? Aku tuh hidup sengsara ya, Kak, di rumah itu. Emangnya selama ini tuh Agung nggak pernah ya ngajak kamu itu ke rumah itu, Arumi? Ya nggak pernah lah, Kak. Karena apa? Karena orang tuanya tuh nggak menyetujui, Kak, aku tuh menikah sama Agung. Arumi, kakak tanya sama kamu, Kenapa apakah sih? kamu cinta sama Agung? Hah? Aku, Kak, cinta sama Agung? Ya enggak lah, Kak. Rencana kita dari awal, aku tuh cuman mau hartanya doang, Kak. Aku tuh nggak pernah cinta sama orangnya. Ya syukurlah kalau kamu itu gak cinta sama Agung. Ya takutnya selama kamu hidup sama Agung, kamu itu cinta sama dia, Arumi. Ya enggak lah, Kak. Kakak tuh jangan ngayal kelebihan deh. Ya udah, kamu itu sekarang yang sabar dan biar kakak yang ngurus semua perceraiannya kamu sama dia. Dan kakak akan carikan penggantinya Agung yang lebih kaya pokoknya. Kamu mau kan? Aku mau
mau cerai Kak sama Agung, Kak. Loh, katanya kamu gak cinta sama Agung. Iya, aku emang nggak cinta sih sama Agung. Terus gimana dengan hartanya Mas Sudahlah, Agung, Kak? kamu itu gak usah hiraukan semuanya. Padahal nih Arumi, barusan kakak tuh teleponan sama cewek kakak. Dia itu ngajak kakak tuh jalan-jalan keluar kota. Keluar Bulan depan. kota? Kak, kakak tuh mau dapat uang dari mana coba? Ya. Kakak tuh mau ngajak ceweknya keluar kota? Ya aku kira kamu itu bakalan bisa ngerayu Agung untuk mendapatkan harta warisan itu. Ya kakak otomatis mau minta sama kamu lah Arumi. Gak taunya semua rencana kita itu gagal total Arumi. Aku harus mau cari alasan apa nih sama cewek aku. Ya udah, kakak bilang aja kalau kakak tuh sibuk ngurusin kantor. Padahal kenyataannya cuma duduk-duduk doang kan. Udah kak, aku tuh capek ya ngomong masalah ini. Aku tuh mau masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta, Bapak. Assalamualaikum Pak. Agung. Mana istrinya kamu yang material? Pergi Pak. Agung. Bapak kan sudah bilang sama kamu. Kamu harus cerai dengan wanita itu. Bapak nggak suka. Pak, sampai kapan sih Pak? Sampai kapan Bapak itu kayak gini terus sama aku? Sampai kamu mau cerai sama dia. Salahnya dia itu apa Pak? Oh, kamu belum tahu apa salahnya dia. Agung, kamu cuma diperbudak sama dia. Bapak, jangan kayak gitu lah sama Kak Agung. Sekarang Kak Agung mau pulang ke sini lagi loh, Pak. Pak, Bapak itu kenapa sih? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Cobalah Pak, kasih kesempatan Arumi. Siapa tahu kan dia bisa berubah. Agung, watak yang seperti dia gak bakalan pernah berubah. Seharusnya orang tua tuh ya nasihatin yang baik, nggak malah nyuruh cerai kayak gini Pak. Gong, seandainya Arumi itu baik, Bapak akan bina dia dan gak akan merusak keluarga kamu. Tapi Arumi itu gak sayang sama kamu, Gong. Bapak tahu dari mana? Oh, kamu ingin tahu siapa sebenarnya istri kamu? Iya, coba Bapak kasih bukti apa yang buat aku tuh terbuka pikirannya. Selama ini Bapak tuh hanya bicara-bicara aja, nggak ada buktinya apa-apa. Bapak diam saja, biar kamu tahu sendiri. Kalau Bapak yang ngomong, kamu gak bakalan percaya, Gung. Ya, terus buktikan dong. Jadi gini ceritanya, Gung. Halo kak. Apa? Minta TF 10 juta? Duh, maaf ya kak, bukannya Rum itu nggak mau ngasih uang sama kakak. Separuhnya aja ya. Soalnya kakak tahu sendiri kan, kalau Arumi di rumah ini baru 1 bulan jadi menantunya Pak Rudi. Ya udah, sekarang TF 5 juta aja ya kak. Iya, nanti kalau misalkan ada uang lebih, Arumi transfer lagi kok. Iya kak, masalah warisan itu kan. Ya ampun kak, kakak tenang aja. Nanti setelah Arumi di sini berbulan-bulan, Arumi bakalan bilang sama Mas Agung untuk membalikan nama atas nama Arumi. Iya kak, kakak tenang aja. Ya kak, nanti Arumi hubungin lagi ya kak. Bapak berharap kamu percaya dengan omongan Bapak. Percaya. Bapak nyuruh aku percaya dengan cerita Bapak kayak gitu. Pak, aku tuh minta bukti yang jelas, yang pasti. Bukan cerita kayak gitu, Pak. Bisa aja kan Bapak tuh hanya ngarang-ngarang. Pak, aku kasih tahu ya, aku tuh sayang sama Rumi. Sampai kapanpun aku tuh sayang sama dia. Kecuali aku benar-benar tahu sifat aslinya kayak gimana. Permisi, Pak. Agung, kenapa sih, Gung? Kamu nggak percaya sama Bapak? Pak, udah. Bapak jangan emosi lah sama Kak Agung. Sinta, kamu tahu, Bapak seperti ini karena Bapak tuh sayang sama Agung. Ya tapi kan gak harus marah-marah juga, Pak. Kasihan loh Kak Agung. Udah untung Kak Agung mau pulang ke sini. Bukannya Bapak yang ngomong sama Sinta kalau Bapak itu emang sayang, pengen Kak Agung pulang ke rumah. Sekarang giliran Kak Agung udah pulang malah Bapak marah-marahi. Tapi Bapak nggak punya cara lain. Dimarahi, didiamin, udah Agung. Pak, Sinta yakin seiring berjalannya waktu nanti Kak Agung bakalan berubah dan ngikutin semua omongan Bapak. Apalagi sekarang kan Mbak Rumi udah nggak di rumah sana, Pak, udah pergi. Makanya Sinta ajak Kak Agung pulang ke sini biar Kak Agung itu nggak kesepian juga kan di rumah sana. Ya, terserah kamu. Pokoknya kamu harus bisa merayu Agung. Harus menjauhi Arumi. Iya Pak. Ya udah Pak, nggak usah marah-marah terus, nanti darah tinggi Bapak kambuh lagi. Kalau Bapak sakit gimana? Semuanya repot. Yaudah, Pak, Sinta yakin tuh Mas Agung bakalan move on dari Mbak Arumi. Percaya sama Sinta deh. Aku percaya sama kamu.
Gimana ya keadaannya Agung sekarang? Apa dia baik-baik aja? Aku yang kesana takut sama Kak Andika lagi. Tapi aku pengen tahu banget sama keadaan Agung sekarang gimana. Kak, Iya, ini. ada apa? Kak, jangan main HP terus. Lihat nih, pendapatan bulan ini bagus loh Kak. Kemarin waktu kakak nggak ada, sangat turun terus Kak setiap bulannya. Iya, makanya kan kita harus tahu pasar saham. Kalau pasar saham naik itu ya kita harus berani juga keluarin modal. Beruntung Sinta punya kakak kayak Kak Agung. Soalnya bapak sudah nyekolahin kakak sampai ke luar negeri, sampai kakak pintar, dan sekarang perusahaan udah makin maju berkat adanya kakak. Sinta, orang pintar itu bukan hanya dari sekolah, tapi dari kemauan. Biarpun nggak sekolah, tetap aja bisa sukses kan? Jadi kita tuh nggak mesti sekolah tinggi-tinggi, yang penting ada kemauan. Iya, tapi kan Sinta juga nggak sekolah tinggi, tapi ya emang akalnya Sinta masih kalah jauh. Ya aja tuh suka main-main masih, belum fokus untuk kerjaan. Terus buat apa adanya Kak Agung di sini kalau Sinta yang disuruh ngurusin perusahaan? Ya, masa aku terus yang ngerjain? Ya nggak apa-apa lah Kak. Kalau aku ngerjain kan kamu nggak bisa kerja. Ya nggak apa-apa lah Kak, sekali-sekali. Ya Iya, kamu dong belajar juga. Kak, Apa? Kak Agung udah move on sama baru. Jawab Kak, Sinta gitu loh. Kamu lihat, dia dulu sama sekarang nggak pernah berubah. Masih aja kayak gitu. Alhamdulillah, semenjak aku tinggal di sini, aku udah bisa ngelupain dia. Ya meskipun belum sepenuhnya, tapi ya udah lumayan lah. Aku nggak terlalu mikirin dia lagi. Syukur deh kalau kayak gitu, jadi kan tiap hari nggak ada pertengkaran lagi sama bapak. Tahu sendiri kan bapak kayak gitu. Sinta cuma khawatir Kak, kalau bapak itu sering marah-marah, takut struknya kambuh. Aku baru sadar ya, ternyata bapak tuh bener. Mungkin aku udah salah milih Arumi itu. Ya udah Kak, ini kan jadi pembelajaran buat kakak. Nanti kalau kakak itu udah menemukan wanita yang menurut kakak itu lebih baik, tanya dulu ya sama orang tua, dan juga kita harus cari tahu dulu gimana karakter dan sifatnya. Takutnya kejadian kemarin terulang kembali. Sinta, manusia itu di depan beda, di belakang beda. Terkadang di depan kita tuh baik, di belakang tuh buruk. Iya sih. Kan kita nggak tahu. Ya, Sinta doain semoga Kak Agung mendapatkan calon istri yang baik hati, yang sayang sama Kak Amin, Agung, amin, amin. sayang sama bapak, dan sayang sama Sinta juga. Amin. Apaan sih Kak? Rumi, sini dulu. Mau kemana sih kamu? Apalagi sih Kak? Tuh kan, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kalau diajak ngomong sama kakak, kamu itu selalu cemberut? Kayak enggak semangat gitu. Arumi, kamu tahu nggak? Nih ya, kakak tuh punya temen, orangnya tuh kaya dan dia itu ganteng. Pastinya kamu itu mau sama dia. Dia tuh anaknya orang kaya lagi. Dia itu duda. Mau nggak? Rumi, Rumi, kamu denger nggak sih kakak bicara? Apaan sih Kak? Kamu dari tadi cuekin kakak loh. Kak, Kenapa sih? Kamu kok akhir-akhir ini kayak gini? Kayak orang gila kamu. Kak, aku boleh jujur nggak sama kakak? Tapi kakak jangan marah ya sama Rumi. Jujur kenapa sih Arumi? Kamu nggak pernah melakukan kesalahan kok sama kakak. Sebenarnya Arumi mengkhawatirkan keadaan Mas Agung, Kak. Apa? Kamu mengkhawatirkan keadaannya Agung? Iya, Kak. Arumi, kamu gimana sih? Kamu sama Agung sudah cerai loh sama dia. Kenapa kamu masih mikirin Agung? Ya aku juga nggak tahu, Kak. Ini kan masalah perasaan Arumi. Perasaan kamu Arumi? Sudahlah, kamu Kak. nggak usah ambil-ambil perasaan. Dari dulu, kamu kan nggak mempunyai perasaan apa-apa sama Agung. Kenapa sekarang kamu itu malah bicara tentang perasaan, Arumi? Kak, menurut aku laki-laki yang terbaik buat aku tuh cuman Mas Agung, Kak. Ya meskipun dia cacat fisik seperti itu, tapi dia tuh bertanggung jawab sama Arumi, Kak. Dia tuh selalu memberikan kebahagiaan, ya meskipun dengan kesederhanaan, Kak. Kebahagiaan maksud kamu dengan cara kamu tinggal di rumah kontrakan kayak gitu? Kakak tuh tahu kalau Agung itu anaknya orang kaya. Tapi
Apa gunanya dia itu anaknya orang kaya kalau dia itu ngajak kamu tinggal di kontrakan sana, Arumi? Pikir dong secara logika. Kamu ini perempuan, cantik lagi. Seharusnya Arumi, kamu itu harus semangat dan bisa melupakan Agung. Kamu tunjukkan dong sama dia kalau kamu tuh bisa mendapatkan laki-laki yang normal dan lebih kaya daripada dia. Bukan malah kayak gini melemah, Arumi. Kakak tuh egois banget ya jadi orang. Kakak tuh cuman pikirannya harta doang, nggak pernah memikirkan perasaan Arumi kan, Kak? Kenapa sekarang ya kamu itu bawa-bawa perasaan segala? Arumi. Ya karena sekarang aku tuh mulai suka sama Agung, Kak. Apa? Kamu mulai suka sama dia? Iya, Kak. Kamu mau hidup miskin sama dia? Kamu tahu kan, Arumi, kalau Agung selama hidup sama kamu, dia itu gak pernah dikasih harta warisan sama orang tuanya. Kakak tuh egois banget ya jadi orang, cuman memikirkan harta doang, nggak pernah mikirin perasaan adiknya. Loh, Arumi, tunggu, Arumi. Arumi. Lagi sih, Kak. Sudahlah, kamu tuh gak usah bersikap kayak gitu. Kamu kok bersikap kayak anak kecil sih? Kak, aku tuh nggak bersikap seperti anak kecil ya. Aku tuh sekarang sudah dewasa, jadi aku tahu dengan siapa aku tuh bahagia ya, Kak. Kamu yakin pengen rujuk kembali sama Agung? Iyalah, Kak. Ya udah, Arumi, kalau memang keyakinannya kamu sudah bulat, kalau kamu pengen rujuk sama Agung, biar kakak kesana ya. Apa, Kak? Kakak beneran mau ke rumahnya Mas Agung? Ya, Rumi, kakak akan coba membujuk Agung agar mau rujuk kembali sama kamu. Maafin kakak ya, Rumi. Selama ini kakak sudah sering memaksa kamu agar kamu itu mendapatkan laki-laki yang kaya raya. Gak apa-apa kok, Kak. Ternyata benar apa kata orang-orang kalau harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Kak, Buktinya sekarang kamu itu ngelamun kayak orang gila memikirkan Agung. Kak, tapi kakak janji ya, kakak ke rumahnya Mas Agung buat rujuk sama aku. Ya udah, Rumi, sekarang kakak akan jalan ke sana ya. Kak, tunggu sebentar. Apalagi sih, Rumi? Kak, aku boleh kan ikut ke rumahnya Mas Agung? Kamu yakin mau ikut? Iya, Kak, boleh ya, Kak. Ya, Kak. Ya Boleh udah, kan? gak apa-apa. Tapi kamu janji ya, apapun yang terjadi di sana, kamu harus menerimanya ya. Iya, Kak. Ya. Gimana? Kamu udah punya pacar belum? Iya, apaan sih, Kak? Apa yang diomongin berdua nih? Bapak. Oh ya, gimana kakinya kamu tuh? Udah mendingan? Alhamdulillah Pak, udah enakan dah. Dipakai jalan tetap enak. Bapak udah mau berangkat ya ke kantor? Obatnya udah diminum belum, Pak? Nanti malah sakit kepala lagi. Bapak ini makanya jangan marah-marah terus, nggak di kantor, nggak di rumah, marah-marah terus. Lihat kan, darah tingginya kumat lagi. Udah sih ya. Udah Bapak minum obatnya kok. Ya udahlah, syukur. Oh ya Pak, nanti harus jaga kesehatan, nggak boleh marah-marah lagi. Ingat Bapak umurnya udah makin tua loh. Udah, Dek. Oh. Gak usah cerewet. Ya kan, cinta Nanti kasihan. Bapak stres lagi dengar omongan kamu. Ya enggak. Aku bahagia sekali kamu perhatian sama Bapak. Iya kan namanya anak. Bapak mana tasnya? Masa ke kantor gak pakai tas? Waduh, Bapak lupa nih, Sin. Ya udah deh, Sinta ambilin dulu ya ke dalam. Iya, Nak. Kamu tuh ya cerewet banget jadi adik. Pak, aku minta maaf ya Pak. Kalau selama ini aku tuh nggak pernah nurut apa kata Bapak. Ternyata aku baru sadar Pak, kalau Arum itu nggak benar-benar sayang sama aku. Buktinya aku telepon, aku chat dia, nggak ada respon apa-apa. Aku merasa bersalah sama Bapak, udah nggak pernah dengerin omongan Bapak. Maafin aku ya Pak. Iya, Nak. Sebelum kamu minta maaf, Bapak sudah maafin duluan. Oh ya, ngomong-ngomong soal istri kamu, Bapak bersyukur kamu telah pisah sama dia. Bapak sayang sama kamu, Nak. Takut kamu lama sama Rumi, nanti kamu terjerumus lebih dalam lagi. Kamu cuma dimanfaatin sama dia. Dan kamu tahu, Nak, kenapa setiap kamu cari pekerjaan ditolak? Itu semua gara-gara Bapak. Bapak minta maaf ya. Ya, semua itu Bapak nguji istri kamu. Bagaimana tingkah laku istri kamu sama kamu di saat kamu nggak punya pekerjaan dan di saat kamu nggak ada. Iya Pak, aku juga sadar kok apa yang aku lakuin itu salah.
Pasti orang tua tuh nasihatin anaknya buat yang terbaik sama anaknya. Iya, Gung. Sesungguhnya Bapak sudah tahu kok. Dulu, waktu kamu baru nikah, saya dengan Arumi nelfon sama kakaknya. Ya, dia mau TF uang kok. Sebanyak 20 juta. Tetapi, semua itu Bapak diam aja. Karena Bapak takut untuk menghancurkan keluarga kamu. Saya kira Arumi bakalan berubah sama kamu. Ya, nggak taunya tetap seperti ini. Lah, mana adiknya, Gung? Kok lama sekali? Arumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agung. Pak, Kalian ngapain kesini? Ngapain kalian berdua masih kesini? Memangnya nggak punya urat malu ya? Pak, tujuan kita kesini yang pertama kita pengen minta maaf, Pak. Iya, Pak. Minta maaf tentang apa? Gung, aku minta maaf ya sama kamu. Aku sudah ninggalin kamu. Gak perlu minta maaf. Aku udah kecewa sama kamu. Udah sekian lama kamu tuh aku tunggu-tunggu tapi nggak ada datang. Dan sekarang pintu hatiku tertutup buat kamu. Gung, kamu sudah bisa jalan? Ya Iya, sudah berarti lah. kamu sudah sembuh. Masa aku mau pincang terus? Ya enggak kan? Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, kalau masih sama kamu, yang jelas Agung nggak bakalan sembuh dari penyakitnya. Karena kamu nggak pernah setia Pak, ngurus Agung. Pak, bukan maksud saya seperti itu, Pak. Bukannya saya nggak mau ngurusin Mas Agung. Tapi saya cuma malas aja berdebat, Pak. Males kan bilang. Pak, Bapak mau kan ngerujuk mereka berdua, Pak? Soalnya akhir-akhir ini Arumi itu sering memikirkan Agung, Pak. Iya, Gung. Yang dulunya Arumi gak cinta sama Agung, sekarang dia tuh gak bisa melupain Agung, Pak. Iya, Gung. Bagus ya drama kalian berdua. Enggak, Pak. Saya tuh nggak drama kok, Pak. Aku tahu kok kebusukan kalian berdua. Tapi, Pak, saya sekarang benar-benar suka sama Mas Agung, Pak. Suka? Sekarang? Dulu kamu kemana? Hah? Di saat aku tuh sayang sama kamu kemana? Di saat aku ngemis-ngemis ke kamu, kamunya kemana? Hah? Kamu gak peduli sama aku. Yang ada di otak kamu tuh hanya warisan, harta. Gung, tapi sekarang aku nggak memikirkan warisan itu, Gung. Munafik. Udahlah, Gung. Lebih baik kamu lupakan wanita ini. Pak, saya mohon, Pak. Gung, aku mohon banget. Kamu mau ya rujuk kembali sama aku? Ya, aku nggak apa-apa meskipun aku nggak tinggal di rumah kamu yang ini. Kita tinggal lagi yuk di kontrakan yang dulu. Arumi, aku minta maaf ya. Aku gak bisa lagi sama kamu. Kenapa kamu ngomong seperti itu sih? Bukannya kamu sayang banget sama aku, Gung? Iya itu dulu. Sekarang enggak. Rumi, ngapain sih kamu itu dari tadi ngemis-ngemis sama dia? Kamu dengar sendiri kan kalau Agung itu gak mau rujuk sama kamu. Tapi kan- Ya udah mending kita itu pulang dari sini. Enggak, Aku Kak. malu di sini ya, Rumi. Aku sudah gak kuat malu di sini. Ya udah, kalau kakak mau pulang, pulang aja sendiri. Aku tuh nggak mau pulang sebelum Mas Agung tuh mau rujuk sama aku, kan? Oh, jadi kamu mau di sini? Ya udah, terserah kamu, Rumi. Gung, aku mohon ya, Gung. Kok kamu beda ya sama kakaknya? Kakaknya kamu aja punya malu. Sedangkan kamu masih ngemis-ngemis. Wanita macam apa kamu? Tapi, Pak, saya beneran sayang sama Mas Sudah, Agung, sudah, Pak. sudah. Kalau kamu sayang sama Agung, mulai dulu kamu mempertahankan pernikahan kamu. Bukan seperti ini. Aku mau nanya sama kamu. Nanya apa, Gung? Kamu beneran sayang sama aku? Iya, Gung, aku beneran sayang banget sama kamu. Dan Sudah, jangan pegang. aku mau rujuk sama kamu, Gung. Sekarang kamu ngerasain kan apa yang aku rasain dulu? Gimana rasanya kehilangan orang yang kamu sayang? Ya itulah yang aku rasain dulu. Makanya hargai orang yang sayang sama kamu. Dulu aku tulus sayang sama kamu, kamunya malah kayak gitu. Sekarang, maaf, aku udah nggak sayang lagi sama kamu. Tapi, Gung, sekarang aku beneran nyesel udah ninggalin kamu, Gung. Ya udah, sisamu buat pengalaman kamu. Apa, Gung? Jadi kedepannya kamu tuh jangan kayak gitu Sinta? lagi ya. Tasnya di mana? Aduh, Kok ada Mbak Rumi di sini? Ngapain sih Mbak kesini lagi, sana pulang? iya nih Sin. Di saat kakaknya mau melupakan dia datang. Memangnya dia agak punya malu, Sinta? Kamu jangan sampai seperti dia ya. Ya enggak lah, Tapi, Pak. Pak. Amit. Tapi apa? Iya, Pak, saya mengakui kesalahan saya yang dulu, Pak. Tapi saya sekarang benar-benar berubah, Pak. Saya benar-benar sayang dan tulus sama Mas Agung, Percuma. Pak. Sudah terlalu banyak kekecewaan yang Bapak dapatkan dari kamu. Pak, saya ingin minta Sudah, maaf, Arum. Pak. Sudah. Salmu terlambat. Kamu pulang aja ya.
Aku udah nggak mau lihat kamu di sini lagi. Tuh dengerin Mbak, sana pulang. Ngapain masih kesini? Nggak punya urat malu ya? Apa karena Mbak ini udah nggak laku makanya mau balik sama Kak Agung? Bener Sinta, dia mungkin nggak laku sama laki-laki lain. Iya Kak. Ya Agung, kalau emang itu keputusan kamu. Makasih ya, dulu pernah masuk dalam hatiku. Nah gitu dong Kak, harus tegas. Kayak itu, Jangan terus. wanita ganjen kayak itu. Makanya kamu hati-hati cari wanita. Iya Kak, jangan sampai terulang lagi ya.